Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dan kita semuanya mengaku bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun dan beserta dengan kita semuanya dari awal ibadah kita sampai selama-lamanya. Mulia bagi Bapa. Demikianlah firman Tuhan berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Amin, amin, amin. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online kita. Saya berdoa biarlah hadirat Allah, sukacita dari Allah, dan sukacita sorgawi memenuhi setiap ibadah online kita di rumah kita masing-masing. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu ada dan tinggal bersama dengan kita semuanya. Selamat beribadah, Tuhan beserta dengan kita semuanya. Sekali lagi shalom. Shalom. Bersama-sama dengan malaikat di surga, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Ku kan bangkit karena Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru setiap hari. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kebenaran. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kebenaran. Tuhan kasih katakan kemuliaannya. Tuhan kasih katakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan.
Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelur, kembali bergatu. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Tuhan, dialah haleluya, haleluya. Engkau Tuhan Raja kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Kau yang memberi kami kekuatan. Dan izinkan kami di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini, Tuhan tetap mau kita menjadi alat di tangan-Nya. Biarlah hati kita menjadi bejana yang siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringi-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagiku, mengiringi-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang layak disembah, terimalah Tuhan sembah kami. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, haleluya. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sama-sama ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Engkau tetap Allah kami. Kau Allah yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Kau adalah sumber pengharapan. Kau tidak pernah meninggalkan kami, dan sekali-kali pun Kau tidak akan pernah membiarkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan tetap mulut, hati kami, bahkan hidup kami boleh terus menyembah Tuhan, terus menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah kasih karunia Tuhan boleh memberkati setiap kami. Untuk sebentar kami boleh mengerti akan apa yang menjadi isi hati Tuhan, pesan Tuhan yang boleh Tuhan sampaikan.
Bahkan dalam setiap apa yang menjadi kebenaran-Mu pada hari ini Tuhan, boleh menguatkan di dalam kehidupan kami bersama. Karena kami tahu sumber kekuatan hanya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengucap syukur kepada Bapa di surga. Berkati hamba-Mu yang terbatas adanya, biarlah kuasa-Mu boleh menyertai, Roh-Mu boleh ada di dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga boleh hamba-Mu dapat menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan GKMI Sola Gracia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi saat ini, semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sukacita. Bahkan di dalam setiap apapun yang saat ini boleh menjadi bagian dalam pergumulan kita, kita tahu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan semua yang ada di dalam kolong langit ini, semua pasti ada waktunya. Dan saya yakin dan percaya bahwa dalam setiap kehidupan kita, saya boleh mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, tetaplah hidup di dalam pengharapan sama Tuhan. Karena kita tahu bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kita. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita boleh bersama-sama untuk kita boleh belajar dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan tema kita pada hari ini adalah biarlah semua mendengar. Firman Tuhan terambil di dalam Yesaya pasal 61 ayat yang pertama berkata demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang apa yang menjadi sebuah dalam kehidupan kita, kita yakin dan percaya bahwa setiap hari kita boleh diperhadapkan dengan sebuah ide-ide, kabar-kabar yang begitu banyak bergelora dalam kehidupan kita. Namun di dalam kabar ide yang ada itu, ada dua pilihan. Yang pertama adalah bagaimana kabar itu adalah kabar yang baik. Dan yang kedua, kabar itu adalah kabar yang buruk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat apa yang menjadi pilihan di dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya di dalam setiap kehidupan kita merindukan sebuah kabar baik boleh ada di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pilihan inilah yang harus kita pilih di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus memilah-milah di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana di dalam kehidupan kita, kita harus menjalankan dan memilih bahwa kabar yang baik itu harus ada di dalam hati kita, hidup kita, bahkan di dalam sepanjang perjalanan akan hidup kita. Karena itulah yang akan terus memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita saudaraku. Kalau kita boleh melihat dalam setiap situasi yang terjadi, kalau kita boleh melandang dalam setiap apa yang terjadi dalam pergumulan sampai hari ini, kita nggak ngerti kapan akan berhenti dalam masalah pandemi COVID-19 ini. Namun satu hal yang menjadi hal yang indah dalam kehidupan kita, di saat situasi yang boleh diupdate dan bahkan berbagai macam terjadi bergejolak dimanapun berada, namun satu kabar baik yang menjadi sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita, bahwa orang-orang yang mengalami akan pandemi COVID-19 ini ada banyak yang disembuhkan. Amin. Itulah kabar baik yang ada di dalam kehidupan kita. Nah maka daripada itu saudara yang dikasihi Tuhan, satu berita yang disampaikan oleh Yesaya, dia menjadi utusan Tuhan, dia menjadi utusan daripada Allah untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan kabar yang luar biasa di dalam setiap orang-orang yang ada di dalam sekitarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat apa yang menjadi utusan Yesaya, ini merupakan bukan sebuah paksaan daripada Tuhan kepada Yesaya. Bukan menjadi sebuah unsur bagaimana seseorang Yesaya ini harus menaati dengan segala sesuatu.
dengan tanda kutip ada paksaan, unsur paksaan di situ. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesaya mengalami proses yang begitu rupa. Yesaya mengalami proses yang begitu luar biasa. Di mana proses yang dialami oleh Nabi Yesaya, dia boleh mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan, saudaraku. Perjumpaan dengan Tuhan inilah yang menjadikan sebuah dasar akan panggilan Yesaya. Sebab panggilan Yesaya yang dilakukan untuk melakukan segala sesuatu, untuk mulai menyampaikan kabar baik di dalam kehidupan mereka. Dan bukan hanya sebuah perjumpaan secara pribadi, saudaraku. Namun dia boleh mengalami suatu proses daripada Tuhan. Dia boleh mengalami suatu proses daripada Tuhan. Yang dimana Tuhan boleh melakukan sesuatu yang terbaik. Dia dikuduskan. Dia dijamah, dipisahkan. Untuk menjadi seorang pribadi yang luar biasa, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Allah kalau memanggil kita, itu Tuhan persiapkan, saudaraku. Tidak seolah-olah asal comot. Tidak seolah-olah asal, ya wes ini aja lah wes. Tidak, saudaraku. Tapi Tuhan betul-betul mempersiapkan bagaimana seseorang itu berjumpa dengan Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran yang lain boleh menyatakan, di dalam Yesaya pasal 6 ayat yang kelima berkata, lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu kalutnya seorang pribadi yang bernama Yesaya. Bagaimana mungkin dia adalah orang yang boleh dikatakan najis bibir, bahkan di dalam lingkupan dalam kehidupan kesosial yang ada, sebuah kehidupan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Namun Tuhan boleh merindukan Yesaya, dipanggil diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, sehingga boleh banyak orang boleh mendengar apa yang menjadi kabar baik itu, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjumpaan daripada Tuhan itu memberikan kepada kita sebuah hal yang indah dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh melihat dan menengok beberapa minggu yang lalu, Bapak Gembala kita Pendeta Sugiharto menyampaikan bagaimana orang bisa berjumpa dengan Tuhan adalah melalui pertobatan. Beliau menyampaikan bahwasanya orang yang bertobat harus meninggalkan manusia lama, menghidupi manusia yang baru. Dari situlah orang akan berubah di dalam status dia di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesaya sungguh meyakini bahwa sekalipun dia ada di dalam masyarakat sosial yang najis bibir, tetapi di saat Tuhan berjumpa dengan Yesaya berjumpa dengan Tuhan, disitulah ada sesuatu hal yang indah bahwa Tuhan boleh memakai Yesaya untuk menjadi berkat bagi orang-orang Yehuda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat Tuhan memanggil Yesaya, satu respon yang dilakukan oleh Yesaya, bukanlah dia mengelak, saudaraku. Namun di saat Yesus atau Allah berkata bahwa panggilan itu diperuntukkan untuk dia, dia menjawab bahwa sesungguhnya ini aku, utuslah aku, saudaraku. Ini aku, utuslah aku. Perkataan utus aku yang disampaikan kepada Yesaya, kepada Tuhan, ini menunjukkan bagaimana di dalam setiap perkataan itu menyetujui pengutusan yang ditawarkan kepadanya. Dia tidak memperhitungkan apa resikonya. Yesaya tidak pernah berpikir akan apa yang menjadi tugasnya. Dia tidak berpikir apa job desk yang akan saya lakukan.
Tapi dia boleh mengatakan di dalam dirinya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan perkataan yang dilakukan itu menyetujui pengutusan yang ditawarkan kepadanya. Bukan hanya itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahwa pengutusan Yesaya dengan mengatakan, ini aku utuslah Tuhan. Ini menjadikan sebuah keyakinan bahwa ia menerima kuasa untuk melayani umat Yehuda. Saudaraku, hal inilah yang menjadikan Yesaya semakin yakin bahwa panggilan ini adalah berasal daripada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka daripada itu Allah merindukan untuk kabar baik itu segera untuk diberitakan. Kabar baik itu segera untuk diberitakan kepada orang-orang yang ada di dalam sekitarnya. Supaya mereka mendengarkan kebenaran. Supaya mereka mengalami pemulihan. Supaya mereka mengalami akan perjumpaan dengan Tuhan. Dan inilah yang menjadi sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Bagaimana di saat kabar baik itu disampaikan, kita akan merasakan sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang berbeda di dalam setiap kehidupan kita. Lalu, apa itu kabar baik, saudaraku? Secara umum, kabar baik adalah Allah di dalam Yesus Kristus telah memenuhi janji-janjinya kepada Israel. Dan bahwa suatu jalan keselamatan telah dibuka kepada semua orang. Berbicara tentang kabar baik, ini tidak akan pernah meninggalkan apa yang disebut dengan janji-janji Tuhan. Dari apa yang dialami oleh orang-orang umat pilihan Tuhan, menjadikan sebuah kabar baik terhadap apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan boleh mempercayakan di dalam kehidupan kita menjadi penyambung lidah Allah, menjadi orang-orang pilihan Tuhan, bahkan rindu untuk boleh mengutus kita untuk menyampaikan kabar baik tentang apa yang disebut dengan janji Tuhan, dan bahkan karya Tuhan yang begitu luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah perjanjian baru, kata Injil ini diterjemahkan dari kata Yunani, yaitu evangelizo. Istilah evangelizo menunjuk kepada berita kemenangan, dan itu juga yang disebut dengan kabar baik. Maka dalam kekristenan istilah evangelizo digunakan untuk pengertian berita, saudaraku, yang dikaitkan langsung dengan pengorbanan Kristus, karya Kristus yang menyelamatkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di dalam kebenaran ini boleh menyimpulkan bagaimana dalam setiap kehidupan kita, saudaraku, bisa melihat bahwa Allah di dalam Yesus Kristus itu menjadi sebuah kabar baik. Bahwasanya dalam setiap kehidupan kita di saat kita mengenal Tuhan, disitulah ada sebuah kabar sukacita yang boleh kita dapatkan. Maka daripada itu 1 Korintus menyampaikan 15 ayat 1 sampai 8 berkata demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat selanjutnya berkata bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga
sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Dan selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang apa yang menjadi sebuah kabar baik. Ini menjadikan sebuah pengharapan. Kenapa saudaraku? Kabar baik ini berbicara tentang bagaimana Allah sungguh mengasihi dunia dengan boleh melakukan sesuatu yang terbaik di dalam setiap apa yang menjadi karyanya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kabar baik harus diberitakan dan didengar oleh semua orang? Yang pertama adalah kalau kita mulai melihat bahwa itu adalah sebuah karya penyelamatan Kristus melalui kasih karunia didengar oleh semua orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang hal ini, Roma 10 ayat 13-15 berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Mengapa kabar baik itu harus diberitakan dan mengapa banyak orang harus mendengarnya? Supaya setiap orang boleh mengerti akan karya penyelamatan Kristus melalui kasih karunia-Nya. Dan itu dilakukan dengan anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat apa yang menjadi sebuah kisah daripada Yunus, ini memberikan sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Yunus dipanggil untuk boleh mewartakan kabar baik, karya penyelamatan Allah, karena Allah sungguh sangat mengasihi Niniwe. Dan disitulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yunus melakukan apa yang walaupun mungkin pertama dia harus melarikan diri saudaraku. Namun satu hal, di saat dia boleh kembali untuk hidup dalam panggilannya, disitulah dia meresponi dengan tangisan betapa luar biasanya Allah mengasihi Niniwe. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah merindukan di dalam kehidupan kita. Dan saudara, saya dan saudara menjadi pewarta kabar baik. Dengan mewartakan bagaimana Kristus boleh melakukan karya penyelamatan yang begitu heroik, begitu luar biasa. Dan menjadi sebuah hal yang indah di dalam kehidupan orang-orang yang mengasihinya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana karya Tuhan begitu sangat sempurna. Dia boleh lahir untuk kita, Dia boleh mati bagi kita, dan Dia bangkit untuk kita, dan Dia boleh naik ke surga untuk saya dan saudara. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua, mengapa kabar baik itu harus didengarkan oleh banyak orang? Yang kedua adalah karena Injil merupakan suatu rahasia yang perlu dibukakan kepada umat manusia yang berdosa. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 1:25 ayat 25 sampai 28 berkata demikian. Aku telah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitakan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil merupakan satu rahasia yang perlu dibukakan kepada semua orang. Injil harus menjadi sebuah warta kepada semua orang supaya mereka mendengarnya. Kenapa saudara? Karena Kristus menjadi pengharapan dalam setiap kehidupan manusia. Bayangkan saudaraku, situasi yang tiada pernah ada harapan. Bagi seorang wanita yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. Namun disitulah Allah boleh hadir di dalam kehidupannya untuk menjadikan pengharapan di dalam kehidupannya. Pengharapannya tidak menjadi pupus. Pengharapannya menjadi kuat. Karena apa? Karena Kristus menjadi sebuah jawaban di dalam kehidupan perempuan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kabar baik harus kita bukakan. Harus kita perkatakan kepada banyak orang. Supaya mereka bisa mendengarnya. Bahwa Kristus adalah pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Apalagi di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan saat-saat ini. Yang boleh notabene banyak informasi bahwa kita tidak tahu kapan boleh akan situasi ini boleh berhenti. Namun satu hal yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan akan boleh memberikan pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dilindungi, dijagai, bahkan akan senantiasa diberikan kesehatan. Bahkan tidak akan pernah Tuhan akan limpahkan sesuatu yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita. COVID-19 ini menjadi sebuah hal, persoalan bagi seluruh lapisan masyarakat. Baik orang yang miskin atau sederhana. Baik orang yang berada dalam sebuah kekayaan. Semua orang mengalaminya. Namun Injil menjadi pengharapan bagi setiap orang yang mendengarnya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Efesus 3 ayat 2-7 mengatakan, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Seperti telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertian akan rahasia Kristus. Yang ada pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Saudaraku, rahasia ini boleh disampaikan kepada banyak orang. Nah maka daripada itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita boleh melihat di dalam kebenaran bahwa 1 Korintus 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kita diberikan sebuah warta kabar baik untuk menjadi kabar baik untuk boleh orang-orang di sekitar kita mendengarkannya. Dan mereka boleh diberikan sebuah kekuatan, pengharapan di dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, mengapa kabar baik itu harus diberitakan? Dan mengapa banyak orang harus mendengar? Yang ketiga adalah karena dalam hikmat dunia, manusia tidak mengenal Allah. Firman Tuhan berkata di dalam kehidupan kita dalam 1 Korintus 1 ayat 21, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah. Oleh hikmatnya maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbagai macam falsafah dunia seringkali membutakan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang dijanjikan Tuhan. Apa yang menjadi sebuah karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mulai mewartakan kabar baik kepada semua orang. Supaya apa? Setiap orang yang saat-saat ini mereka boleh dilingkupi dengan falsafah-falsafah dunia yang membutakan mereka untuk tidak bisa melihat kebenaran dan Kristus. Supaya mereka boleh hidup dalam pertobatan, hidup di dalam kasih dan janjinya yang begitu luar biasa. Dan mereka akhirnya
mengenal Tuhan. Nah saudaraku, kadang saat dunia meminta kita saling menjauh, tapi Tuhan meminta kita untuk lebih mendekat kepadanya. Untuk itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita boleh lakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, karena iman yang menyelamatkan orang berdosa timbul dari pendengaran akan Injil. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Orang-orang yang akan mendengar akan kebenaran dan kabar baik itu, mereka akan mendapatkan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Di saat mereka boleh lelah menjalani di dalam kehidupan mereka dalam sebuah persoalan. Namun satu hal, di saat kita boleh memperkatakan firman itu, maka kita akan boleh melihat bagaimana iman mereka timbul. Di saat kita boleh mewartakan kabar baik itu, iman mereka timbul. Dan disitulah karya Tuhan yang ajaib boleh terjadi atas mereka. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita boleh suarakan, wartakan kabar baik kepada semua orang, kepada keluarga kita, kepada semua orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka memiliki kasih dan anugerah Tuhan, yaitu karya penyelamatan yang luar biasa. Mereka boleh mendapatkan pengharapan daripada Tuhan. Mereka boleh mendapatkan sebuah janji-janji Tuhan. Mereka boleh mendapatkan sebuah iman yang kembali timbul untuk menyelamatkan di dalam kehidupan persoalan mereka. Oleh sebab itu, wartakan, jangan tunda. Mulai hari ini, Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersatu hati menyerahkan untuk hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu, untuk kami boleh mewartakan kabar baik kepada semua orang tanpa terkecuali. Supaya mereka boleh mendengar akan karya Tuhan yang begitu luar biasa, yang penuh dengan kasih karunia pengampunan, yang boleh mendatangkan kehidupan kekal. Dan bahkan pimpin kami Tuhan, untuk tidak pernah lelah, untuk mewartakan dengan sebuah perkataan, supaya setiap orang yang kami boleh wartakan dengan kabar sukacita itu, mereka boleh dikuatkan di dalam kehidupan mereka. Pakai kami Tuhan, ajar kami tidak pernah untuk melihat keterbatasan kami, tapi ajar kami untuk mempercayai Tuhan, supaya kami percaya apapun yang Tuhan sampaikan bagi kami, kami akan berkata, ini aku, utuslah aku. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kita telah mendapatkan akan kabar baik itu. Yesus telah mati untuk setiap orang. Yesus telah mati untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita percaya kalau Tuhan yang baik telah memberikan segala yang terbaik, maka kita juga percaya apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Mazmur pasal 91 ayat pertama dan kedua berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Di hari-hari yang penuh dengan kekhawatiran, di tengah-tengah hari di mana kita takut untuk menatap masa depan, mari kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tempat perlindunganku, Engkau kubu pertahananku.
Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, apapun yang saat ini sedang Anda rindukan terjadi, entah itu kesembuhan, entah itu pemulihan, entah itu pergumulan-pergumulan hidup mengenai masalah ekonomi keluarga, apapun yang sedang kau hadapi, mari percayakan hidupmu. Percayalah kepada Dia, Allah gunung batu keselamatan kita. Kalau Anda membawa setiap bebanmu, mari dengan penuh iman, pegang dengan tangan kanan kita dada kita, dan percayalah bahwa kuasa Allah menjamah engkau, memulihkan engkau, menyembuhkan engkau, memberkati engkau, bahkan memberimu sisat. Bapa yang baik, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini mereka membutuhkan akan pertolongan-Mu. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya kekuatan kami, Engkau satu-satunya pertolongan kami. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, biarlah tangan-Mu terulur atas setiap anak-anak-Mu. Mereka yang hari ini membutuhkan kesembuhan, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah, menyembuhkan. Engkau yang Yehova Rafa, Allah Sang Penyembuh, menyembuhkan semuanya. Bagi setiap kami yang saat ini bergumul dengan masalah keuangan, pekerjaan, ekonomi, oh Tuhan Yesus, tangan-Mu sebagai Allah yang penuh dengan sumber berkat itu, Engkaulah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Engkau yang mengulurkan tangan-Mu, memberkati semuanya, diberkati, diberkati, dan diberkati. Dan setiap kami yang bergumul dengan berbagai hal, kekhawatiran, ketakutan, masalah keluarga atau apapun Tuhan, biarlah saat ini Engkau Allah Yehova Nisi, Tuhan kemenangan kami, yang akan menolong setiap kami semuanya. Biarlah di dalam nama Yesus, kuasa-Mu menjamah, menolong, membebaskan, memulihkan, bahkan memberi mukjizat. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkaulah kubu pertahanan kami, Engkau kota benteng kami. Terima kasih Bapa, kami percaya lawatan-Mu turun atas kami semuanya. Karena Engkau adalah Allah yang maha hadir. Engkau menembus ruang dan waktu, menjamah semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang begitu ajaib. Terima kasih Bapa. Turunkan tangan saudara, dan mari kita akan lanjutkan untuk terus berdoa bagi situasi pandemi COVID-19 ini. Kita minta pertolongan Tuhan supaya semuanya boleh dipulihkan. Bapa yang baik, bersama-sama kami datang di hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami mohonkan akan belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami, turun atas bangsa-bangsa di dunia berkaitan dengan mewabahnya virus COVID-19. Sebagai orang-orang yang beriman dan percaya kepadamu, kami percaya semuanya ada dalam kendali Tuhan, semuanya ada dalam kasih kuasa Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami anak-anak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, kami mohonkan belas kasihan-Mu terulur
Karena belas kasihan-Mu akan membawa mukjizat. Biarlah semuanya boleh dipulihkan. Semuanya, baik mereka yang sakit karena virus ini, di kota kami, di bangsa kami, dan di kota-kota di seluruh dunia. Tangan-Mu menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Tangan-Mu yang penuh dengan kasih juga memulihkan untuk situasi ekonomi yang ada, khususnya sidang jemaat-Mu yang terdampak. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang akan terus memelihara setiap anak-anak-Mu ini. Engkau juga menolong negeri ini untuk bangkit dari keterpurukan secara ekonomi karena masalah COVID-19 ini. Kami berdoa semuanya boleh dipulihkan. Kami juga berdoa untuk keamanan, biar tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Kami bersyukur untuk mereka yang sudah lulus. Dan kami juga terus berdoa untuk anak-anak kami yang sedang melakukan ujian, baik untuk kelulusan maupun untuk kenaikan kelas. Semuanya Tuhan beri kepandaian. Semuanya boleh lulus, semuanya boleh tetap ada dalam damai sejahtera walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit dan belajar secara online. Terima kasih Bapa, Engkau melawat setiap kami anak-anak-Mu. Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada, perlindungan-Mu turun atas kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus-Mu akan menyertai kami. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan tinggal dan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa, waktunya boleh tiba untuk kami boleh beribadah kembali secara langsung, bertemu dengan semua saudara-saudara kami. Berkati gereja-Mu untuk tetap jadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, biar kami juga tetap jadi berkat, jadi garam dan terang di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama di atas segala nama, nama yang penuh keajaiban yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kami juga membawa doa untuk anak saudara-saudara kami yang berulang tahun. Untuk Yusuf Marno, Subi Harsih, Mona, Andre Kurniawan, Theodor Hendi Sugiarto, Esra Budi Herianto, Andreas Budi Kiswanto, Naomi Basriani, Ibu Suryantri, Andrian Dwi Yogatiasa, Liliawati Harjono, Ibu Eni Hestiarnawati, Ripka Hulia Fitriani, Sri Pudiastuti, Hana Widakiana, Eva Karmila, Ratno Kris Haryadi, Imam Wahyudi, Dionysius Bambang Susilo, Ruth Kwini, Menina Rosa Safitri. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada sepanjang pekan yang baru lalu. Biarlah sukacita, berkat, dan damai sejahtera Tuhan boleh Tuhan limpahkan atas hidup mereka. Mereka terus setia dan makin mengasihi Tuhan. Dimanapun mereka berada, berkat Tuhan tercurah atas mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita bersama-sama menyanyikan pujian pengagungan kita, syukur kita kepada Dia, Allah yang besar, Allah yang agung. Menyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya juga di Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah
Tiada janji yang seperti ada padamu, karena janjimu adalah ya dan amin. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan, sebelum kami mengakhiri akan ibadah online ini, berkat-Mu tercurah atas kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Diberkati akan setiap usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami, studi kami, pelayanan kami, bahkan apapun yang kami buat di dalam Engkau, semuanya boleh berhasil. Dan biarlah perlindungan-Mu turun atas kami, siang malam, keluar masuk kami, semuanya dalam berkat perlindungan Tuhan. Dan ajar senantiasa kepada kami untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesetiaan, kebenaran, dan ketaatan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami boleh menerima berkat-Mu yang berlimpah ruah turun atas hidup kami semuanya, yaitu bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Haleluya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam ibadah-ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus senantiasa menolong kita dan melindungi kita. Haleluya. Amin. Shalom saudara, bukanlah tanpa tujuan jika Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut bagi manusia. Tujuannya adalah supaya kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Amsal 10 ayat 19 berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Jadi, marilah kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan menerima firman itu di dalam hati kita. Maka iman kita akan bangkit,
aktif, dan berfungsi dengan benar. Dan kita pun dapat menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga banyak orang yang mendengar tentang keselamatan dan kabar baik. Sampai bertemu dalam kebaktian online yang akan datang, Minggu 24 Mei 2020. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Sugiarto dengan tema Jadilah Harapan. Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online kenaikan Yesus Kristus, Kamis 21 Mei 2020 jam 8 pagi dengan tema Aku menyertai kamu selama-lamanya bersama Pendeta Sugiarto di channel YouTube GKMI Sola Gracia Semarang dan di radio siaran Iktus 96,5 FM. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening berikut ini. Dan rekening diakonia untuk persembahan diakonia disediakan QR Code BCA sehingga jemaat dapat memberikan persembahan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Bagi yang belum mempunyai aplikasi Gojek, OVO, Dana, silahkan mendownload di Play Store atau App Store dari ponsel Anda. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara tunai dengan cara memasukkan persembahan langsung di kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Dan berikut adalah jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan.